bagaimana cara iblis kawin? Lalu siapa istrinya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tim Risalah Nabi sudah merangkum beberapa materi guna menjawab rasa penasaran kalian semua. Nonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Risalah, sebelum kita lanjut, tolong tekan tombol like di bawah video ini agar konten Islami semakin populer. Terima kasih. Semua orang Islam tentu tahu siapa iblis. Iblis adalah sosok jahat yang dulu melakukan tipu daya sehingga menyebabkan nenek moyang manusia, Adam dan Hawa, terusir dari surga. Iblis memang jago tipu daya dan sejak awal merasa lebih tinggi daripada manusia. Karena rasa dengki maka dia kemudian tidak terima manusia diberi tempat mulia oleh Allah. Iblis diusir dari surga dan ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat. Menurut riwayat Asy-Syabi, dia pergi dari surga dengan memakai surban yang tidak mencapai dagu, pecak atau memiliki cacat pada salah satu matanya, dan mengenakan sendal hanya pada salah satu kakinya. Artinya iblis telah diusir dari surga dengan cara paling hina. Adapun setan adalah keturunan-keturunan iblis. Setan ini ada yang berasal dari jenis jin sebagaimana iblis dan ada juga yang berasal dari jenis manusia atau keturunan Adam. Kalau iblis memiliki keturunan, lalu siapa yang menjadi istrinya? Kapan dia kawin? Apakah ia kawin sama seperti manusia pada umumnya? Diriwayatkan dari Ishaq bin Bishyar dari Muhammad bin Ishaq bahwa setelah dia diusir dari surga, iblis kawin dengan ular. Ular yang dimaksud adalah ular yang membawa iblis di dalam mulutnya saat dia masuk ke surga saat ia menggoda Adam dan Hawa. Dari perkawinan awal tersebut kemudian lahir keturunan-keturunannya. Sementara itu, ada juga riwayat lain dari Muqatil dan Juwaibir, dari Dahak, dari Ibnu Abbas bahwa ketika iblis keluar dari surga, Allah membuat dia bernafsu dan bergairah. Dia kemudian melakukan onani dan mengeluarkan 4 butir telur. Konon dari 4 butir telur itulah lahir keturunan-keturunannya. Sebagai bukti iblis juga kawin sebagaimana layaknya manusia. Dari penjelasan ayat Al-Quran tersebut, kita bisa paham bahwa benar kalau iblis memiliki keturunan. Allah telah menggambarkan kepada kita bahwa iblis memiliki keturunan lewat firman-Nya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Terkait perkembangan iblis, ternyata mereka juga butuh asupan makanan dan minuman. Hal tersebut sesuai perkataan Al-Hasan, mereka makan dan minum, sedangkan malaikat tidak berkembang biak, tidak makan dan tidak minum. Hal ini membuktikan bahwa iblis merupakan golongan jin bukan golongan malaikat. Pembuktian jika iblis makan dan minum dibuktikan dalam kitab Sabah Al-Kutub Al-Mufidah. Jin, mereka makan, minum, menikah dan melahirkan. Perkembangan jin dan manusia rasionya adalah 9:1. Hal tersebut sesuai dengan perkataan Abdullah Umar. Sesungguhnya Allah membagi manusia dan jin itu ke dalam 10 bagian. 9 bagian adalah jin dan 1 bagian adalah manusia. Tidak seorang pun manusia yang melahirkan seorang anak, kecuali jin melahirkan 9 anak. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar, Ibnu Jarir, Hakim, dan Ibnu Abi Hatim. Jika melihat perbandingannya, tentu saja jumlah mereka lebih banyak daripada manusia.
Dijelaskan bahwa jin khususnya iblis berkembang biak dengan cara yang lain. Iblis menghasilkan keturunannya dengan cara bertelur, hal tersebut sesuai perkataan Ibnu Abbas. Ketika iblis diturunkan di bumi, dia menikah dengan dirinya sendiri dan membuahkan 4 telur yang terpisah. Di setiap sudut bumi diberi 1 telur, jadi semua setan yang ada di penjuru bumi ini adalah dari telur-telur tersebut. Penjelasan terperinci mengenai iblis bertelur terdapat dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi. Sesungguhnya iblis memasukkan zakarnya ke farji dirinya sendiri kemudian mengeluarkan 5 telur, ini adalah asal keturunan iblis. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan zakar pada paha kanannya iblis dan farji pada paha kirinya. Lalu iblis menikahkan paha kanan dengan paha kiri, maka keluarlah setiap hari 10 telur dan dari setiap telur keluar 70 setan lelaki dan setan perempuan. Untuk menampung keturunannya, iblis memilih lautan sebagai lokasi untuk istananya. Mereka memilih lautan sebagai tempat istana, karena lautan adalah daerah yang sangat luas. Pembuktian laut sebagai tempat istana iblis terdapat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan bahwa iblis mempunyai banyak tentara dan memilih lautan sebagai istana. Singgasana iblis ada di lautan, seperti yang telah Rasulullah abadikan dalam hadisnya. Apa yang kamu lihat? Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular, jawab Ibnu Sayyad. Dia telah melihat singgasana iblis, jawab Rasulullah. Hadis riwayat Ahmad. Jika manusia melahirkan seorang anak, maka iblis berkembang biak 9 kali lipat dengan jumlah yang banyak. Mereka meminta kepada Allah untuk diberi kesempatan dalam menggoda manusia. Tolong tekan tombol like, serta bagikan video ini agar kisah hikmah ini dapat tersampaikan kepada seluruh manusia. Semoga video singkat ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua.